Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri dengan NIM S1S12200 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang TRIS. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk pada overview atau ringkasan. Yang pertama itu dia ada introduction to trees, di mana ada definition properties atau definisi properti editai pohon. Kemudian yang kedua tree editai atau menghitung kedalaman dan tinggi pohon binar. Kemudian yang selanjutnya ada implementasi pohon atau implementation trees, di mana yang pertama itu dia menggunakan array, kemudian dia menggunakan array. Di sini ada algoritma traversal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada introduction to trees, di mana yang pertama di sini ada struktur data non-lineal. Nah, kemudian yang kedua dia menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, array, atau daftar tertaut. Kemudian selanjutnya dia juga menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah pohon ini ya, pohon binar atau trees. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat dia ada three definition and properties. Di mana yang pertama di sini pohon adalah tipe data abstrak bukan elemen secara hierarkis. Jadi dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih turunan elemen. Kemudian elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Jadi ini elemen teratas dari pohon, ini adalah akar pohon. Nah, selanjutnya kita lihat materi lanjutannya di bawah. Di sini ada formal definition atau definisi formal. Yang pertama itu secara formal kita mendefinisikan pohon T itu sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga not tersebut memiliki hubungan orang tua atau anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, jadi jika T tidak kosong, maka ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T, yang tidak mempunyai induk. Kemudian yang kedua, setiap not V dari T yang berbeda dari root memiliki not induk unik. Jadi setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Jadi perhatikan bahwa menurut definisi kita Nah, sebuah pohon em, bisa saja kosong, artinya pohon tersebut tidak konvensi. Ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Kemudian selanjutnya, dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Selanjutnya, simpul Pi ini bersifat eksternal jika V tidak mempunyai anak, maka sebuah not Pi bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak. Luar simpul juga dikenal sebagai apa ya? Dikenal sebagai leaves. Kemudian selanjutnya satu simpul U merupakan ancestor atau nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Kemudian selanjutnya sebaliknya kita katakan bahwa simpul P adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, sisi pohon T adalah jadi sisi pohon T ini adalah sepasang simpul U, V sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian not sedemikian rupa sehingga dua not ini yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sisi contoh. Pohon yang berdasarkan berisi jalur CS52, projects, demos, dan market. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya. Oke, di sini. Oke.
Jadi, untuk diagram-diagram ini, dia ini menunjukkan hubungan hierarkis antara kelas-kelas yang berbeda dalam struktur data pohon. Nah, struktur struktur data pohon atau tree adalah kelas dasar yang memiliki subkelas binary tree, memiliki subkelas array binary tree dan linked binary tree. Nah, jadi diagram ini menggambarkan bagaimana berbagai jenis pohon dapat diimplementasikan melalui pewarisan inheritance. Jadi, eee Pak, gambar pohon ini membantu memahami bagaimana struktur data pohon ini diatur dan bagaimana berbagai konsep seperti add, fed, dan ordered tree diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Oke. Jadi dari untuk ordered tree ini, contohnya pada gambar ini pohon yang terhubung dengan sebuah buku, yaitu memiliki urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap mana ya? Dari mana ini? Dari setiap note seperti previous part A, kemudian part B dan reference. Nah, sebuah pohon ordered ini terurut jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node ini. Contoh pada gambar adalah struktur bab dalam sebuah buku di mana urutan bab memiliki arti tertentu. Oke. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk pada the tree editai atau pohon editai. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan editai pohon menggunakan konsep posisi sebagai sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Nah, yang kedua, sebuah elemen ini disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Jadi objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. Jadi fungsi V elemen ini dia itu mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Nah, dalam dalam pohon edita ini kemudian mendukung metode pengakses berikut. Nah, fungsi terut T titik root tutup kurung ini dia itu fungsinya mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. Kemudian selanjutnya fungsi kedua, dia mengembalikan true jika posisi V adalah akar dari pohon. Kemudian fungsi yang ketiga, dia mengembalikan posisi induk dari posisi V atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Kemudian selanjutnya fungsi T titik num underscore 6 berkencil rin. Jadi dia itu gunanya mengembalikan jumlah anak pada posisi. Selanjutnya fungsi children ini yaitu hasilkan iterasi anak dari posisi V. Kemudian yang T titik underscore is sleep ini, dia mengembalikan true jika posisi V tidak memiliki turunan. Kemudian fungsi len dalam kurung T ini mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. Selanjutnya T titik is dan underscore empty tutup kurung, dia ini mengembalikan true jika pohon T ini tidak berisi posisi apapun. Selanjutnya T titik positionnya. Jadi dia ini menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Kemudian iter dalam kurung T dia ini menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Selanjutnya kita masuk pada duck typing. Nah, jadi duck typing ini adalah cara pemrograman di mana suatu objek ini diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan. Jadi metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Kemudian yang kedua, jika jenis objek itu sendiri tidak penting, sebaiknya objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya karena alasan ini pengetikan duck ini kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Kemudian yang ketiga, dalam pengetikan duck ini kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototype, fungsi atau metode. Jadi dia ini menyiratkan bahwa compiler
Tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kemudian selanjutnya, kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya dia itu pada perilaku. Oke. Jadi selanjutnya dengan analogi ini untuk bahasa komputasi jenis suatu objek tidak penting asalkan perilakunya itu seperti bebek. Walaupun dia non-bebek, jika perilakunya bebek bisa dikatakan bebek. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Abstract Base Class for Tree Data Structure atau kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Nah, di sini bisa kita lihat kita mengikuti pengetikan DAG untuk menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kemudian kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak. Selanjutnya beberapa metode abstrak berikut is_root tutup kurung, is_lead tutup kurung, selanjutnya is_empathy. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk codingannya. Jadi untuk codingannya ini saya akan coba implementasikan di Visual Studio Code. Oke. Langsung saja kita bagi layar. Nah, selanjutnya kita buka Visual Studio Code kita. Aduh. Oke. Hmm. Ini nggak bisa di zoom ya. Hmm, maksudnya. Nanti kita ketikkan kodenya. Nah, di mana kodenya itu ada kelas tree, kemudian titik dua, kemudian selanjutnya enter kelas position, kemudian titik dua selanjutnya rise not, nah ini and not imbalance error selanjutnya dalam kurung itu mas dalam kurung must be implemented by subclass. Oke. Nah, selanjutnya kita enter. Jadi enter, setelah enter kemudian masukkan def elemen selanjutnya dalam kurung sel selanjutnya titik dua seperti ini. Gimana ya tadi?
Nah, selanjutnya kita enter, kemudian kita Ctrl V. Oke, selanjutnya enter. Kita masuk lagi deh. Ini show folder ya. Oke. Ini kita direct lagi, kemudian tuh dia deh. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Nah, selanjutnya klik kedua, import. Oke. Nah,
Ya, jadi tampilan codingannya itu sudah sama dengan yang ada di slide ini. Tinggal kita Ctrl F dan kita coba kan. Oke, masih error ya. Jadi, ya pokoknya tampilan kodenya itu seperti ini. Kita lihat. Oke. Kita lanjut ke slide. Oke, oke. Nah, ini tadi sudah ya, kita praktekkan implementasi kodenya. Ini kode yang ini kita implementasikan di Visual Studio Code yang ini. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk pada computing depth atau biasa disebut kedalaman komputasi. Nah, jadi misalkan V ini adalah posisi simpul pada pohon T. Jadi, kedalaman P itu adalah jumlah nenek moyang V, tidak termasuk P itu sendiri. Kemudian, eh, untuk kedalaman akar T ini adalah 0. Jadi, seperti yang dimiliki akar tersebut, tidak ada leluhur. Jadi, kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jadi, jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk V. Jadi, bisa kita lihat di sini, untuk setiap not, aduh, not. Yang tadi, oke, ini. Terbesar lagi ya. Nah, jadi untuk setiap not non-root ini kami menambahkan satu kedalaman induknya. Oh, jadi setiap not ini dia menambahkan satu kedalaman induknya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, oke, jadi di halaman 11 ini, dan halaman selanjutnya bisa kita lihat waktu berjalan T itu kedalamannya itu posisi P adalah saat 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 fungsi ini di mana kedalaman P adalah pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursi waktu konstan untuk setiap leluhur P. Jadi, untuk fungsi T div ini dia itu berjalan dalam waktu 0 dalam kurung N di kasus terburuk di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T itu mungkin memiliki kedalamannya satu jika semua not itu membentuk satu cabang. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi di sini jumlah notnya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi masing-masing kedalamannya untuk D1 itu sama dengan 4. Dan untuk kedalaman maksimal D2 itu ya 2. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu menghitung tinggi atau computing height. Yang pertama itu, jadi ketinggian posisi V ini pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jadi jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari maksimum anak V. Jadi tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Nah, sedangkan untuk Proversion, tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kemudian kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian underscore height 1 dalam kurung P ini memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke 0 dalam kurung N pangkat 2 kompleksitas waktu kasus terburuk. Kemudian yang underscore height 2 yaitu memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau 0 dalam kurung N kompleksitas waktu. Nah, ini adalah contoh lip notes atau note down. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah ya,
Oke, kita lanjut ke materi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi ada N di sini. N jumlah posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L, maka waktu komputasinya itu seperti ini. Jadi, setiap panggilan ke fungsi def itu memiliki waktu konstan 0 dalam kurung D underscore V tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu dalam kurung N kurang 1 atau 0 dalam kurung N. Jadi, fungsi ini jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi underscore hex 1 itu adalah 0 dalam kurung N tambah N pangkat 2 sama dengan 0 dalam kurung N pangkat 2. Nah, kedalaman bisa kita lihat di sini contoh codingannya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Aduh. Oke. Nah, sekarang untuk kelanjutan gambar ini. Jadi, gambar ini menunjukkan dua kasus struktur pohon yang mendemonstrasikan bagaimana waktu komputasi T berubah berdasarkan parameter N dan L yang berbeda. Jadi, mana kasus yang pertama itu, kasus ini menunjukkan struktur pohon yang lebih seimbang. Kemudian yang kedua, kedalaman not ini meningkat dengan C2 di kedalaman dalam kurung 2. Kemudian untuk C4-nya, untuk C4-nya itu kedalaman 4 dan C5 itu di kedalaman 5. C4. Nah, oke. Jadi total waktu komputasinya itu adalah 13. Tulis ke atas. 13. Kemudian kasus kedua. Nah, untuk kasus kedua ini, kasus ini menunjukkan struktur yang lebih mirip rantai linear. Jadi semua not ini memiliki waktu komputasi yang konsisten, yaitu 1 kecuali C5. Kemudian C5 sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemungkinan karena berada di kedalaman maksimum. Jadi total waktu komputasi T adalah jumlah dari semua C1 yang sama. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, gambar ini memberikan batas atas umum untuk waktu komputasinya itu T lebih, apa ini, lebih besar dari 5 pangkat 2. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mana ya? Ini materi selanjutnya. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu fungsi mana ya materi selanjutnya? Kita cari dulu. Oke. Nah, selanjutnya yang ini fungsi hack 2 itu memberikan kinerja waktu terburuk 0 dalam kurung N. Jadi ini berkembang secara top down. Untuk children dalam kurung P ini berjalan dalam waktu menunjukkan jumlah anak dari P. Kemudian fungsi hack 2 ini itu menghabiskan posisi V untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah seperti ini. Kemudian ini untuk contoh codingannya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, untuk ini adalah untuk gambar eh, jumlah total anak di pohon. Kemudian kita lanjut ke binary trees. Nah, kita masuk pada binary trees. Oke, binary trees selanjutnya pohon biner. Jadi, yang pertama itu pohon biner ini adalah pohon terurut dengan properti berikut. Yang pertama itu setiap not mempunyai paling banyak 2 anak. Kemudian yang kedua, setiap not anak diberi label sebagai anak kiri atau kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah not. Kemudian subpohon ini yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval V disebut kiri sepohon atau sepohon kanan masing-masing dari V. Kemudian pohon biner ini dikatakan layak jika setiap not itu mempunyai 0 atau 2 anak. Jadi pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi dalam pohon biner yang tepat. Kemudian setiap not internalnya memiliki tepat 2 anak. Selanjutnya pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya pohon keputusan atau decision tree ini adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Kemudian ekspresi aritmatika dapat dipresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta dan not internal adalah operatornya.
Nah, kemudian ini adalah contoh pohon binernya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, oke. Kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi, kita masuk definisi pohon biner rekursif. Jadi, pohon biner kosong ini terdiri dari yang pertama itu, nah yang pertama itu sebuah simpul R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian yang kedua, pohon biner ini mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Kemudian yang ketiga, pohon biner ini mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Selanjutnya, pohon biner edita ini sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung tiga metode pengakses tambahan. Kemudian yang selanjutnya itu, nah pohon biner ini mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Selanjutnya, pohon biner edita ini sebagai tipe data abstrak. Pohon biner ini merupakan spesialisasi pohon yang mendukung tiga metode pengakses tambahan. T titik lab dalam kurung V ini mengabaikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if. Selanjutnya PI apa ini? To right T titik chloride dalam kurung P ini mengabaikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. Kemudian selanjutnya T titik sibling dalam kurung P ini mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari V atau tidak ada jika V mempunyai saudara kandung. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di binary tree abstract based class implementation. Nah, di sini kelas binarity ini masih bersifat abstrak. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent is underscore lib, root, dan lain-lain. Jadi dia menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru. Metode kiri dalam kurung V, posisi anak kiri V, kanan dalam kurung V, ini posisi anak kanan V. Jadi dia menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Nah, saudara kandung, anak dari orang tua ini, kids. Oke. Nah, ini adalah contoh codingan dari kelas binary tree. Oke. Nah, di sini kita akan coba implementasikan ke Visual Studio Code. Oke. Studio Code kita ini ke sini. Terus kita tinggal tambahkan di sini kelas. Kita hapus dulu ini.
Ini dalam kurung sel Likely going Jamie is not needle interviews for specifically currently so
Nah, jadi contoh implementasi kodenya itu seperti ini ya. Kemudian langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Hmm. Nah, di sini kita menyatakan himpunan semua not dari A ini, pohon T pada kedalaman yang sama dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D ini memiliki not paling 2D banyak. Jadi jumlah maksimum not pada tingkat pohon bintang bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini proportion 8.8. Oke. Lanjut pada proportion 8.9. Nah, di sini binom FT proper binary treaty. Jadi pembenaran kami membuat dua tumpukan, satu untuk not eksternal dan satu lagi untuk not internal. Jadi kasus satu itu jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Selanjutnya kasus dua itu jika T memiliki lebih dari satu not, kami menghapus sepasang satu not eksternal dan satu not internal sekaligus. Jadi pada akhirnya itu hanya tersisa satu not yang bersifat eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas itu secara umum tidak berlaku untuk bina dan tidak tepat. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini adalah implementation tree. Yang pertama itu struktur tertahu untuk pohon binar. Selanjutnya representasi berbasis array untuk pohon binar. Selanjutnya tertahu untuk pohon umum. Selanjutnya, oke, kita masuk pada nomor ini. Ini adalah struktur tertaut untuk pohon binar. Linked struktur for binary tree. Yang pertama itu ada elemen yang disimpan pada posisi V, kemudian not anat kiri, not anat right child not, kemudian parent not. Kemudian pohon T ini memelihara dua variabel. Yang pertama itu variabel untuk menyimpan referensi ke node akar. Selanjutnya ukuran variabel yang memiliki jumlah total not. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah implementasi Python dari pohon binar tertaut. Oke. Nah, untuk halaman 26 dan 27 serta 28 kita akan coba coding ya. Oke, langsung saja kita coding yang pertama ini. Linked binary tree class linked sini. Nah, kita masuk pada kelas linked. Kita hapus kembali nih ya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan kode yang ada di sini. Nah, ya. Kan materi kita sudah sampai tadi di ini sudah ya. Python implementation of linked binary tree structure. Di sini bisa kita lihat materinya untuk codingannya dari halaman 26, kemudian halaman 27, 28, dan 29. Di sini saya akan mengimplementasikan kode dari halaman 26 sampai 29 di Visual Studio Code. Oke, kita kembali ke halaman 26. Oke. Nah, saja kita mau kelas position. Di sini dev.
Aduh.
So is
is not mm,
is a titik not titik dua dua garis dalam kurung dalam kurung di is normal gitu. Oke, kemudian background jadi dua di sini pattern positif bagi di sini saya codingkan sampai di sini. Jadi untuk di bawahnya saya copy saja. Oke, sampai sini ya codingannya. Oke. Oke, jadi ini adalah penjelasan mengenai implementasi tree, binary tree, dan linked binary tree beserta penggunaan dalam contoh kode yang diberikan. Kemudian untuk kelas tree-nya, mana ya? Nah, untuk kelas tree-nya dia ini adalah kelas abstrak yang mendefinisikan struktur dasar pohon dan posisi. Kemudian dia itu memiliki metode yang harus diimplementasikan oleh subclass seperti root, kemudian parent, kemudian children, child, child, children, dan fungsi lain ini. Nah, kemudian juga dia menyediakan metode untuk memeriksa apakah suatu posisi adalah root atau is root. Nah, leaf is leaf ini atau jika pohon kosong, kemudian untuk is empty dan deep ini dia menghitung kedalaman posisi V dalam pohon. Kemudian height, dia ini menghitung tinggi pohon. Mana ya? Dia ini untuk height ini mana? Oke, untuk height ini dia menghitung posisi pohon atau subpohon yang dimulai dari posisi V. Kemudian kita ke kelas binary tree. Jadi untuk kelas
Binary tree-nya ini adalah subclass dari tree yang mengkhususkan diri dalam pohon binary. Dia menambahkan metode leaf atau v-right atau v dan sibling untuk mengakses anak kiri dan anak-anak dan saudara atau suatu posisi V. Jadi dia ini untuk children dia mengubah metode children untuk mengembalikan iterator anak kiri dan kanan. Nah, sekarang kita masuk pada kelas linked binary tree. Nah, di kelas linked binary tree itu dia adalah implementasi konkret dari binary tree yang menggunakan struktur berbasis node. Jadi node ini memiliki elemen referensi ke orang tua, anak kiri, dan anak kanan. Jadi di sini ada position. Dia ini mempresentasikan posisi dalam pohon dan menghubungkan node dengan kontainernya. Ini untuk position dia itu. Nah, selanjutnya untuk validas, dia ini memvalidasi posisi V, kemudian def make position node, dia ini mengembalikan objek position untuk mode tertentu. Selanjutnya kita ke metode init. Nah, metode init dia menginisiasi pohon. Kemudian untuk metode len, dia itu mengembalikan ukuran pohon. Selanjutnya untuk metode root, parent, leaf, right, num, children, dia itu memodifikasi pohon dengan menambahkan atau menggantikan elemen. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode metode delete. Nah, kita masuk pada metode delete ini ya, delete. Nah, delete ini dia menghapus node dengan satu atau tidak ada anak. Nah, sedangkan metode aduh, sedangkan metode sedangkan metode Atacha ini, nah ini sel, P, T1, T2, dia ini menggabungkan dua pohon pada posisi leaf V. Oke. Nah, jadi contoh penggunaannya itu seperti ini. Oke, contoh penggunaannya itu, aduh. Nah, contoh penggunaan itu, jadi seperti ini contoh penggunaannya. Python, linked binary, added right. Nah, selanjutnya contoh di atas nomor. Nah, jadi ini adalah membuat pohon dengan struktur Providence, Chicago, Seattle, Baltimore, New York. Contoh penggunaannya itu. Nah, selanjutnya, jadi ini ya, contoh ini adalah membuat pohon Q dengan struktur yang lebih kompleks secara keseluruhan. Jadi, kelas-kelas ini menyediakan kerangka dasar untuk membangun dan memanipulasi pohon biner dengan berbagai operasi umum. Oke, itu saja penjelasan dari implementasi kode kita. Sekarang kita kembali ke, eh, oke, kita kembali pada slide kita. Nah, untuk codingannya itu dari halaman 26, 27, 28, kemudian 29. Oke. Oke. Nah, sekarang kita sampai pada halaman 30 yaitu performance of the binary tree implementation. Oke. Nah, di sini untuk operationnya ada len is empty, ada root, like sibling, children, non-children seperti di dalam implementasi kode kita tadi. Nah, ada fungsi isRoot, isLeaf, def, hack, edit the root, tambah leaf, edit the right, replace, delete, dan fungsi attach. Nah, untuk running time-nya itu seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita sudah sampai pada akhir materi untuk penjelasan dan pengimplementasian kode saya. Apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.